pada hari ini kami tim kuasa hukum dari kantor Al Marsyadan & Associates mewakili dari perusahaan PT TSI, di mana kami mengajukan gugatan wan prestasi terhadap saudara tergugat yang bernama FZ, inisial FZ, karena saudara tergugat ini mengingkar janji tersebut, tidak memenuhi prestasinya. Maka pada hari ini jadwal sidang pertama untuk melaksanakan mediasi. Sebagaimana diatur pasal 1243 KUH Perdata, seseorang yang tidak melaksanakan prestasinya, maka orang tersebut dapat kami mengajukan gugatan terhadap orang tersebut. Terus kemudian dasar apa pertama kita mengajukan gugatan ini? Itu pertama karena tergugat tidak memenuhi janjinya dengan memberikan janji-janji, terus kemudian memberi tidak memenuhi janjinya. Lalu kedua, tergugat diberikan modal untuk menjalankan usahanya, tetapi sampai jatuh tempo tergugat tidak melaksanakan janji tersebut. Terus kemudian ketiga, kami sampai detik ini pun membuka ruang untuk melaksanakan musyawarah agar tergugat menyelesaikan kewajiban yang udah dia laksanakan pada saat melakukan perjanjian dengan klien kami. Terus kemudian satu juga pesan dari kami bahwasanya pertama, di dalam perkara ini kami sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut mewakili para investor yang statusnya sebagai WNA berinvestasi di Indonesia. Artinya di sini harus lebih berhati-hati lagi. Karena kenapa? Harus lebih mengetahui lagi bahwasanya teman atau enggak partnernya dalam berbisnis di sini harus lebih mengetahui lagi, lebih berhati-hati lagi. Dan kemudian juga pemerintah di sini sebagai stakeholder juga turut serta dalam melindungi para investor ini dalam memberikan investasi yang dimana dampaknya nanti pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Mungkin seperti itu gambarannya. Bang, ini kerugiannya yang dialami apa saja dan kapan kejadian tersebut, Bang? Kejadiannya ini dimulai dari tahun 2019. Dimulai dari tahun 2019 mereka melakukan kerjasama dengan sebuah proyek, kemudian menjanjikan akan mengembalikan sebuah dana yang diberikan modal untuk usaha tersebut, tapi sampai sekarang ini tidak dipenuhi. Berapa banyak dana yang dijanjikan waktu itu? Kurang lebih 6 miliar. Tapi di sini selagi pinjaman yang diberikan kurang lebih 6 miliar, tapi kami menuntut juga bagi klien kami itu kerugian imaterialnya, karena dengan beberapa bulan ini sampai pun sudah hampir setahun, kerugian yang dialami klien kami begitu banyak. Alasan tergugat tuh nggak memenuhi kewajibannya itu kenapa sih, Bang? Ya, jadi berbagai macam alasannya. Pertama, bahwasanya belum ada pembayaran dari dari partnernya yang lain, karena ini usaha untuk pembangunan suatu perumahan. Jadi dia belum ada pembayaran dari pihak lain, makanya terkendalalah untuk penggantian keuangan ke klien kami. Oke, Bang, tapi masih ada itikat baik, Bang, dari tergugat? Sampai sekarang ini itikat baik dari saudara tergugat belum ada, tapi makanya sampai sekarang ini kita layangkan gugatan karena beberapa hari kemarin ke belakang kita menunggu bahwasanya itikat baik dari tergugat untuk mengembalikan, tapi masih menjanjikan sampai sekarang pun tidak ada. Bang, ini kan akan berdampak besar juga nih, Bang, ya, buat negara Indonesia ini bagi orang yang ingin berinvestasi kan ya, Bang, ya. Nah, gimana sih Abang melihat itu, Bang? Nah, makanya tadi saya sampaikan juga, saya coba ulangi bahwasanya di sini pemerintah harus turut andil dan memberikan perhatian yang sangat serius terhadap para investor-investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, karena ini akan berdampak buruk di mata Indonesia ataupun di dunia gitu.
bisa dibilang ini investasi bodong ya perusahaan ini. Apa kemungkinan kedepannya bisa ditutup nggak perusahaan itu sendiri? Kalau seperti ini nanti kita lihat ke depan seperti apa, bagaimana hasil dari langkah yang kita ambil di sini. Kan di sini maksudnya tidak menuntut kemungkinan yang kita lakukan ini kan masih gugatan perdata One Prestasi. Tidak menuntut kemungkinan di kemudian hari kita lagi coba mendalami untuk masuki perkara pidananya. Gitu. Dan jeratan hukum sendiri terhadap tergugat kena pasal berapa? Kalau ke pidananya paling masuknya ke penipuan penggelapan. Itu 372 dan 378 KUHP. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 4 tahun. 4 tahun ya, Bang. Oke. Mungkin harapannya lah. Harapan kami di sini artinya kenapa kasus ini kami terus jalankan, bahwasanya agar kedepannya para investor yang berstatus sebagai WNA datang ke Indonesia untuk menginvestasikan dananya itu agar lebih menjaga prinsip kehati-hatian, terus kemudian menjaga lebih mendalami partner kerjanya seperti apa, terus lebih memahami regulasi pemerintahnya. Jadi mungkin ketika udah seperti itu, makanya kedepannya biar bisa lebih hati-hati lagi.